Ya, mereka adalah penggarap iblis, tetapi penggarap iblis juga akan mematuhi persetujuan mereka. Selama Anda bersedia bekerja sama, tidak ada yang akan terjadi. Petik 2. Si Kong Zhen berkata dengan berani. Aku tidak akan pernah bekerja sama dengan seorang penggarap iblis. Kai Hongwei meludah, lalu menembak ke arah si Kong Zhen lagi. Meski Kai Hongwei terluka, tembakannya kali ini sangat menggelegar. Jangan mengira aku tidak bisa membunuhmu bajingan kecil hanya karena aku terluka. Aku akan melakukannya demi keluarga si Kongmu. Bersihkan portalnya. Petik 2. Kai Hongwei sangat marah, lalu dia bergegas menuju si Kong Zhen dengan nafas yang keras. Si Kong Zhen mundur berulang kali dan menggulingkan tubuhnya ke tanah 3 kali sebelum dia hampir tidak bisa menghindari pukulan Jiang Hongwei. Memukul. Penjaga Pi, jika kamu tidak muncul, aku akan mati. Si Kong Zhen berteriak dengan panik di wajahnya. Bersamaan dengan raungan si Kong Zhen, pelindung seperti itu membawa orang keluar, dan di sebelah pelindung Gong ada Penatua Fei berjubah hitam. Melihat kemunculan kerumunan yang tiba-tiba, Kai Hongwei secara naluriah mundur. Pelindung Gong, Kai Hongwei terluka dan sudah menjadi kura-kura di dalam guci, jadi tidak perlu takut padanya. Si Kong Zhen bangkit, berjalan ke arah pelindung Qiang dan berkata, "Si Kong Zhen, kamu binatang buas," teriak Kai Qian dengan wajah memerah karena marah. "Qianan, selama kamu patuh, pelindung Gong tidak akan menyakitimu." Si Kong Zhen berkata pada Ruo Cai Qingnan dengan sangat bangga. Kai Qianan meludah dengan keras. "Bos Kai, kita bertemu lagi." Pelindung Gong memandang Kai Hongwei sambil mencibir. Kai Hongwei menatap pelindungku dengan wajah hati-hati dan berkata dengan suara muram, "Kalian para pembudidaya iblis benar-benar berani muncul di depan umum. Apakah kamu tidak takut ketahuan dan dibunuh secara langsung? Hahaha, di pegunungan Cilian ini, aku ingin melihat siapa yang bisa memusnahkan kita. Sekarang daerah ini adalah wilayahku. Jika kamu ingin lewat tanpa meninggalkan apapun, bagaimana kamu bisa?" Setelah pelindung Gong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan kedua pembudidaya iblis itu segera menyerang Kai Hongwei. Aura di tubuh Kai Hongwei terus melonjak, dan sulit baginya untuk mengontrol aura di tubuhnya karena cederanya. Namun, menghadapi dua pembudidaya iblis yang menyerang, Kai Hongwei masih mengertakkan gigi dan berkata, "Pembudidaya iblis kecil, juga berani pamer di depanku." Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei meraih kekosongan itu, dan kemudian kekosongan itu bergetar, dan di tangan Kai Hongwei ada pedang merah ekstra. Kemudian pedang itu menyapu, dan cahaya pedang langsung menyala, menerangi separuh langit. Seperti siang hari, pedang ini langsung membunuh kedua pembudidaya iblis di tempat, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan sama sekali. Tanah. Namun, setelah serangan pedang ini, wajah Kai Hongwei menjadi semakin jelek, dan darah muncrat lagi. "Ambil satu gigitan, ayah." Kai Qianan melangkah maju untuk mendukung Kai Hongwei dengan penuh perhatian. "Xiaonan, cepat pergi dari sini, jangan tinggal." Kai Hongwei berkata pada Kai Qianan. "Ayah, aku tidak akan pergi." Kai Qianan menggelengkan kepalanya, air mata mengalir dari matanya. "Kamu cepat pergi selagi aku bisa membantumu melawan sekarang." Kai Hongwei mendorong Kai Qianan dengan keras. "Pergi. Itu ide yang sangat bagus. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri." Si Kong Zhen berkata dengan senyum garang di wajahnya. "Binatang, biarpun aku mati hari ini, aku akan membunuhmu." Kai Hongwei sangat marah dan langsung mengaktifkan aura di tubuhnya. Semua nafas terus-menerus dicurahkan ke pedang merah di tangan Kai Hongwei. Cahaya pedang bersinar semakin terang, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Kai Hongwei ini benar-benar harta karun hidup. Pedang di tangannya jelas bukan benda biasa. "Sepertinya saya benar-benar memiliki pandangan ke depan." Mata pelindung Gong penuh dengan keserakahan, lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan aura yang mendominasi langsung mengelilingi Kai Hongwei dan putrinya. Tenda racun. Kai Hongwei tertegun sejenak, lalu memandang pelindungnya dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu benar-benar membuat tenda racun ini secara buatan." "Hahaha, kamu baru tahu bahwa tidak ada tenda racun di pegunungan Cilian. Semuanya dibuat olehku, hanya untuk membuat kalian para biksu saling membunuh agar aku bisa mendapatkan keuntungannya." Pelindung Gong tertawa keras. Pelindung Gong, keduanya telah meminum pil penawar racun,
jadi saya khawatir racun ini tidak akan berguna bagi mereka. Setelah si Kong Zhen selesai berbicara, dia mengeluarkan pil detoksifikasi yang dimurnikan oleh Chen Ping dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada pelindung gong. Alasan mengapa si Kong Neng tidak meminum pil yang dimurnikan oleh Chen Ping adalah karena dia tidak perlu meminumnya sama sekali. Dia sudah meminumnya. Pil detoksifikasi yang diberikan tidak akan terpengaruh oleh tenda racun sama sekali, jadi tidak perlu meminum pil detoksifikasi yang disempurnakan oleh Chen Ping. Pelindung gong meminum pil detoksifikasi, dan setelah melihatnya 2 kali dengan hati-hati, dia berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya, siapa yang memurnikan pil ini? Saya tidak menyangka akan ada apoteker tingkat tinggi di tim kali ini. Itu dibuat oleh seorang pria bernama Chen Ping. Keterampilan alkimia orang ini sangat bagus, kata si Kong Zhen. Chen Ping, Penatua Fei di samping tertegun ketika dia mendengar nama itu, dan kemudian meraih keras si Kong Zhen, apakah Chen Ping yang kamu bicarakan berusia 20-an? Si Kong Kong tidak mengenal Penatua Fei. Saat dia melihat Penatua Fei memegang kerah bajunya dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali, dia langsung menjadi kesal dan berkata, siapa kamu? Menjauhlah dariku, mengapa aku harus memberitahumu? Kong Zhen, ini adalah tetua Fei dari istana tanpa jiwa kami, kamu harus menjawab apapun yang dia minta. Kata pelindung gong. Ketika si Kong Tian mendengar bahwa dia adalah seorang penatua, dia segera mengubah sikapnya dan berkata, ya, maka Chen Ping sepertinya adalah seorang penatua. Dia berusia 20-an, ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita, dan wanita tersebut adalah Shenzhen Phoenix. Petik 2. Itu dia, bawa aku menemuinya segera. Penatua Fei sekarang mendapat perintah untuk menyegel iblis itu, jadi Chen Ping harus ditangani sesegera mungkin. Mereka mungkin sudah lama mati. Saat saya lari ke sini, orang-orang itu dikelilingi oleh harimau merah perak, dan mereka harus dikuburkan di mulut harimau sekarang, kata si Kong Zhen. Saya tidak peduli dia sudah mati atau belum, meskipun dia sudah mati, saya tetap ingin melihat mayatnya. Penatua Fei harus menghidupkan kembali tubuh Chen Ping. Oke, aku akan mengajakmu mencarinya. Si Kong Zhen berencana membawa Penatua Fei kembali untuk mencarinya. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia menemukan hembusan angin datang, dan tenda racun di sekitarnya meledak pergi dalam sekejap. Sesosok perlahan berjalan ke arahku. Tidak perlu mencarinya, aku sendiri yang datang ke sini. Chen Ping perlahan berjalan ke sisi Kai Hongwei. Kamu belum mati. Wajah si Kong Zhen penuh kejutan. Bahkan Kai Qianan dan Kai Hongwei pun terkejut. Adik, kamu baik-baik saja, bagaimana dengan Tuan Miao dan yang lainnya? Kai Hongwei bertanya dengan rasa malu. Bagaimanapun, mereka melarikan diri terlebih dahulu dan meninggalkan yang lain, yang membuat Kai Hongwei sangat malu. Semuanya baik-baik saja. Aku datang ke sini hanya untuk mencarimu. Aku tahu orang ini tidak punya niat baik dan takut kamu akan menderita kerugian. Chen Ping mengikuti Kai Hongwei dan berkata, hei, aku buta. Kai Hongwei menghela nafas. Nak, apakah kamu Chen Ping? Penatua Fei bertanya. Ya, saya Chen Ping, tapi sepertinya saya tidak memiliki keluhan apapun terhadap Anda. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Tanda tanya. Meskipun Anda adalah para penggarap iblis, saya benar-benar tidak ingin bertengkar dengan Anda para penggarap iblis. Chen Ping memandang ke arah Penatua Fei, dia tidak mengerti mengapa Penatua Fei ingin membunuhnya. Tidak perlu bertengkar. Anda tidak boleh menyinggung jika kamu menyinggung perasaanku, orang, jadi kamu harus mati. Kata Penatua Fei dengan wajah dingin. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti dan berkata dengan senyuman tipis, jadi kamu juga adalah anjing dari aliansi penyegel iblis. Coba pikirkan, kalian para iblis sekarang bersedia diperlakukan sebagai anjing. Kata-kata Chen Ping membuat Kai Hongwei bingung, dia tidak mengerti apa hubungannya para penggarap iblis ini dengan Feng Mozi. Aliansi penyegel iblis selalu menjadi organisasi paling aktif dalam membasmi pembudidaya iblis di dunia dewa dan manusia. Mengapa Chen Ping mengatakan ini? Pembudidaya iblis adalah anjing dari aliansi penyegel iblis. Diam, kamu mencari kematian. Penatua Fei mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Fakta bahwa aliansi penyegel iblis mendukung para penggarap iblis dianggap sebagai rahasia aliansi penyegel iblis dan tidak boleh dibocorkan. Jika tersebar,
reputasi aliansi penyegel iblis akan hancur, dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Aliansi penyegel iblis akan menjaga reputasinya, para penggarap iblis di penjara ini dibunuh dan dibungkam. Elder Fei, kamu tidak perlu berurusan dengan bocah nakal seperti itu. Kamu terlalu meremehkanku. Dia melakukan. Petik 2. Pelindung Gong menghentikan Penatua Fei. Menurutnya, Chen Ping, seorang biksu kecil di alam fusion tingkat 8, tidak akan pernah bisa membuat gelombang. Dia melihat pelindung Gong melambaikan telapak tangannya ke arah pegunungan dan hutan di kedua sisi, dan tenda beracun memenuhi hutan, diikuti dengan suara, raungan keras. Dari lusinan monster bermata merah mengelilingi mereka, monster ini menatap ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Tanda seru. Jelas sekali monster-monster ini dikendalikan oleh penjaga kam itu. Melihat puluhan binatang iblis di Ruo mengelilingi mereka, wajah Kai Hongwei menjadi pucat dan dia berkata kepada Ruo Chen Ping, "Adik, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan terlepas dari bahayanya. Kamu tidak bisa melawan mereka sama sekali. Aku hanya berharap kamu bisa membawa Xiao Nan pergi. Aku di sini untuk memotongmu." Kai Hongwei telah memutuskan untuk mati, tapi dia tidak ingin putrinya mati. Jika dia bisa mempertaruhkan nyawanya sebagai ganti nyawa Li Qianan, dia tidak akan ragu. "Bos Kai, ayo kita kabur bersama." Chen Ping memandangi lusinan monster yang mengamatinya dengan penuh semangat, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Chen Ping tidak terlalu memperhatikan lusinan monster ini, karena monster-monster ini dikendalikan oleh tenda racun. Chen Ping hanya perlu mendetoksifikasi monster-monster ini. Sekarang dia mengkhawatirkan para penggarap iblis di sisi berlawanan. Orang-orang ini tidak lemah. Sekarang Kai Hongwei terluka, Chen Ping sendiri tidak punya cara untuk menghadapinya. Setelah merenung sejenak, Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan beberapa pil, lalu menghancurkannya, dan bubuk yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arah monster Ruona. Setelah bubuk itu melayang, aura manik monster itu mulai mereda, dan mata mereka berubah. Memiliki untuk memulihkan. Datang. Orang ini sangat kuat. Dia memecahkan jebakan beracunku dengan begitu mudahnya. Pelindung Gong berkata dengan heran. "Berhenti melakukan hal beracunmu ini, berikan aku." Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia melompat dan bergegas menuju Chen Ping dan yang lainnya. Ketika pelindung Gong melihat ini, dia hanya bisa bergegas maju bersama anak buahnya. Chen Ping mengerutkan kening, mengambil Kai Hongwei dan Kai Qianan dan melarikan diri. Sekarang mereka hanya bisa melarikan diri dan tidak memiliki kemampuan bertarung. Namun, Kai Hongwei terluka dan tidak bisa berlari cepat, sehingga dia akan disusul. "Adik kecil, bawalah Xiao Nan dan larilah demi hidupmu. Aku akan tinggal dan menghentikan mereka, kalau tidak kita semua akan lari." Tidak. Petik 2. Kai Hongwei memisahkan diri dari Chen Ping dan ingin bertahan dan melawan untuk sementara waktu. "Kalian berdua pergi dulu, aku akan tinggal dan mengulur waktu." Chen Ping tidak akan membiarkan Kai Hongwei tinggal sendirian. Jika penjaga pengendali banjir mati, perjalanan mereka ke Nancheng akan hancur. Ini hampir berakhir. Sulit bagi mereka untuk keluar dari pegunungan Cilian sendirian. Kai Hongwei adalah pemandu dan pemimpin. Tanpa Kai Hongwei, tim mereka tidak punya pilihan selain kembali. Setelah akhirnya sampai di sini, Chen Ping tidak akan pernah menyerah. Tepat ketika Chen Ping hendak tinggal, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Saya melihat Raja Harimau berwarna merah keperakan yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul, di belakang penjaga ada puluhan orang. Harimau merah perak yang agung. "Kalian lari demi nyawa kalian, aku akan menghentikan mereka." Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia dan berkata kepada Chen Ping. Kai Hongwei dan Kai Qianan terkejut saat melihat Raja Harimau muncul, tetapi ketika mereka mendengar Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia, mereka berdua menatap Chen Ping dengan kaget. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengambil Li Hongwei dan Kai Qianan dan terus berlari. Dan Raja Harimau memimpin lusinan harimau merah perak dan bergegas menuju para pembudidaya iblis itu.